Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kelas 1 Usman bin Affan. Apa kabar, Solih dan Solihah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu kembali dengan Bu Eka dalam pelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tematik pada tema 5, tema 6, dan tema 8 untuk subtema 4 dengan muatan pelajaran PPKN KD 3.4 mengenai mengidentifikasi bentuk kerjasama dalam keberagaman di rumah. Nah, pada tema 5 kali ini kita akan mempelajari kegiatan kerjasama dengan keluarga. Sebelum kita mulai belajar, sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kegiatan kerjasama di rumah. Hari Minggu pagi, semua anggota keluarga berkumpul di rumah. Ani, ayah, dan ibu bekerja sama membersihkan rumah mereka. Ani membersihkan debu dari buku-buku di rak. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah membersihkan jendela. Setelah pekerjaan selesai, ibu membuatkan teh manis dan makanan ringan. Rumah mereka terlihat bersih dan nyaman. Pekerjaan membersihkan rumah terasa lebih ringan dan menyenangkan. Wah, keluarganya Ani sedang kerja sama nih nak, membersihkan rumah. Nah, kalau keluargamu bagaimana? Apakah pernah bekerja sama dalam membersihkan rumah? Rumah yang bersih membuat kita nyaman dan terhindar dari penyakit. Menjaga kebersihan rumah merupakan kewajiban semua anggota keluarga. Semua ya, bukan cuma ibu, atau bukan cuma ayah, atau bukan hanya anak, tapi semuanya, ayah, ibu, dan anak. Kegiatan membersihkan rumah dapat dilakukan bersama-sama anggota keluarga agar lebih cepat selesai. Nah, jika dikerjakan bersama-sama, maka akan cepat selesai. Selain itu, juga dapat menambah keakraban di antara sesama anggota keluarga. Jadi semakin rukun keluarganya. Contoh kegiatan membersihkan rumah yang dapat dilakukan bersama anggota keluarga. Yang pertama yaitu membersihkan dan merapikan kamar. Yang kedua, membantu ibu mencuci piring. Yang ketiga, membersihkan kaca jendela bersama ayah. Nah, ini adalah contoh kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama-sama dengan anggota keluarga. Kemudian bekerja sama merawat anggota keluarga yang sakit. Nah, ibu sedang sakit. Komang dan ayah menggantikan tugas ibu. Komang mengepel lantai. Lalu ayah memasak. Komang dan ayah juga bergantian memberikan obat untuk ibu. Mereka saling bekerja sama. Nah, kalau misalnya salah satu anggota keluarga kita sedang sakit, nah, kita harus saling membantu merawatnya dan menggantikan tugas-tugasnya. Misalnya ibu sedang sakit, nah kita bisa bekerja sama dengan ayah atau dengan saudara-saudara kita yang lain untuk menggantikan tugasnya ibu. Setiap anggota keluarga mempunyai tugas masing-masing. Jika ada anggota keluarga yang sakit, kita wajib merawatnya. Kita juga sebaiknya menggantikan tugas-tugasnya untuk sementara waktu. Kemudian kita dapat bekerja sama dengan anggota keluarga yang lain untuk melakukannya. Nah, di sini misalnya ada seorang anak yang merawat ibunya dan menggantikan tugas ibunya yaitu menyapu. Jadi ketika ibunya sakit, maka yang menyapu adalah anaknya. Bekerja sama ketika berbelanja bersama keluarga. Siapa di sini yang suka belanja bareng bersama keluarganya? Ya, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Suasana di pasar biasanya sangat ramai. Saat ibu berbelanja, ayah menjaga anak. Setelah ibu berbelanja, jika belanjaannya berat, maka ayah membantu membawakan barang belanjaan.
Anak juga ikut membantu ibu membawa belanjaan yang ringan. Keluarga harus saling bekerja sama. Nah, kita masuk pada tema 6 dan tema 8. Tema 6-nya ini adalah di subtema kedua dan di tema 8-nya ada di subtema 4. Masih dengan KD yang sama, yaitu bekerja sama. Tapi kali ini kita akan belajar mengenai pengalaman bekerja sama menjaga kebersihan lingkungan. Kalau tadi di rumah, sekarang di lingkungan. Nah, kegiatan bekerja sama dalam keberagaman. Kita harus rajin membersihkan lingkungan. Lingkungan yang tidak dibersihkan menjadi bibit penyakit. Oleh karena itu, lingkungan sekitar kita harus bersih. Kita wajib memelihara lingkungan agar bersih dan asri. Ada nggak di sini teman-teman yang mau tinggal di lingkungan yang kotor? Pasti tidak ada ya, semuanya ingin tinggal di lingkungan yang bersih. Membersihkan lingkungan dengan bergotong royong. Misalnya bergotong royong membersihkan selokan atau bekerja sama membersihkan jalan di kampung. Masyarakat yang terdiri dari para bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian ada pemuda-pemudi, anak-anak, dan semuanya itu ikut dalam kegiatan peduli lingkungan. Lingkungan bersih membuat hidup sehat, tentram, dan bahagia. Mari kita saling menjaga kebersihan lingkungan di lingkungan sekitar kita. Nah, di sini ada contoh warga sedang bekerja bakti membersihkan selokan dan jalan kampung supaya lingkungan mereka tetap bersih. Pengalaman bekerja sama menjaga kebersihan lingkungan. Berikut kerjasama yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan, yaitu yang pertama adalah membersihkan selokan dari sampah. Nah, ini bisa dilakukan secara bersama-sama. Kemudian, warga menambal jalan yang berlubang. Nah, banyak nih jalan-jalan yang sudah banyak lubangnya, bolong-bolong, bisa membahayakan pengguna jalannya, maka bergotong royong bekerja sama menambal jalanannya. Kemudian warga menanam pohon di lingkungan sekitar rumah secara bersama-sama. Ini juga bisa dilakukan di lingkungan sekitar rumah. Oke, kerjasama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab semua warga. Kalau tadi di rumah, tanggung jawab seluruh anggota rumah. Kalau di lingkungan berarti seluruh warga. Kita hidup membutuhkan teman. Tanpa teman, hidup terasa sepi. Berteman bisa melatih bekerja sama dan berbagi. Kerjasama adalah melakukan kegiatan bersama-sama. Bekerja sama membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan lebih cepat selesai. Nah, lingkungan yang bersih dan sehat menjadikan hidup lebih nyaman. Semua warga menjadi senang untuk menempatinya. Berikut ini adalah contoh bekerja sama membersihkan lingkungan, yaitu kerja bakti membersihkan lingkungan, kemudian kerja bakti membersihkan saluran air dari sampah dan lumpur, lalu mengumpulkan sampah yang berserakan. Biasanya kalau kerja bakti dilakukan pada hari-hari libur, supaya banyak warga yang bisa ikut bekerja bakti. Mengamati bencana alam. Bencana alam terjadi di Desa Sukamakmur. Angin topan melanda Desa Sukamakmur. Angin topan bertiup sangat kencang. Rumah-rumah roboh dan atapnya terbang terbawa angin. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa. Banyak bantuan datang ke Desa Sukamakmur. Ada yang mendirikan tenda, ada yang membagikan selimut, dan ada juga yang menyumbang makanan. Penduduk Desa Sukamakmur mengucapkan terima kasih. Mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur. Mereka berterima kasih sudah mendapat selimut. Mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanan.
Nah, saat terjadi bencana alam, bantuan sangat diperlukan. Orang-orang saling bekerja sama. Para korban bencana harus segera ditolong. Demikian juga saat berada di rumah. Saat di rumah terjadi masalah, semua anggota keluarga saling bekerja sama. Dengan bekerja sama, masalah di rumah segera teratasi. Bekerja sama juga dapat meringankan masalah yang sedang dihadapi keluarga. Berikut ini adalah contoh kerjasama di rumah, yaitu memberikan sumbangan kepada korban bencana alam. Nah, kita yang diberikan kelebihan oleh Allah bisa memberikan sedikit sebagian dari harta kita untuk diberikan kepada para korban bencana alam. Kemudian bekerja sama memperbaiki atap rumah yang bocor. Lalu ada bekerja sama membersihkan rumah akibat kebanjiran. Nah, ini bisa kalian lakukan misalnya jika ada tetangganya kalian yang sedang tertimpa musibah ya, nah. Jadi bisa dibantu. Bukan aku masih kecil. Kita bisa bantu dengan cara lain, misalnya dengan mendoakan supaya para korban yang terkena bencana alam selalu diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya, solih dan solihah. Oke, baik, tugas kalian hari ini yaitu mengerjakan latihan pada buku tema 6 halaman 88 dan di buku tematik Bupena, maksudnya di buku Bupena 1C halaman 126. Nah, ini dituliskan pada buku tulis tematik karena nanti tidak muat kalau dikerjakannya di Bupena. Selamat mengerjakan, solih dan solihah. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran kita pada kali ini telah selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini dengan sangat baik. Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat ya, Nak. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya Ibu Guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.